Saya melihat kata surau berasal dari surau. Kenapa dinamakan surau? Karena memang itu adalah benteng. Itu padanannya sekarang adalah Islamic Center, tapi kemudian mengerucut menjadi masjid kecil. Itu surau. Dulu tidak, surau itu harus ada fasilitas, ada sasaran silet, ada lembaga-lembaga di dalamnya. Lembaga diantaranya adalah untuk mengembangkan atau menguatkan wawasan adat dan budaya juga. Kemudian di situ juga ada pelatihan entrepreneurship yang hari ini dibawa oleh lembaga tersendiri. Kalau dulu tidak, orang adalah habis semangatnya di rantau, lah kanyang makan asam garam, pulang ke kampung. Kalau di rumah gadang santai dalam semanduk. Akhirnya pergi ke surau. Di surau banget terjadi transfer pengalaman di dalam merantau dalam berbagai macam tantangan hidup. Nah, di situ terjadi transfer keilmuan. Semangatlah anak muda. Kalau itu mau merantau akan lualah pantun karakau madang di ulu itu. Nah, jadi ada transfer. Jadi ada lembaga entrepreneurship. Dan juga di situ ada lembaga bagaimana ya mungkin kalau hari ini kita melihat ada lembaga-lembaga untuk mengembangkan kemampuan kepribadian, akhlak dan berbagai macam ada, karena ada hubungan antara orang tua dengan orang muda. Surau ternyata bukan masjid kecil, tapi masjid di kompleks surau itu adalah sentral. Nah, ya, makanya saya katakan surau itu adalah implementasi dari konsep Madinatul Rasul yang dibawa oleh masyarakat Minang, oleh ulama Minang ke Minangkabau dalam bentuk surau. Sur maknanya adalah pagar, dinding. Setiap kota dahulu punya surul Madinah, karena kota dahulu adalah kota benteng. Siapa saja yang pernah ke Madinah, kalau melihat sekarang pagar Masjid Nabawi, pelatarannya itu di kota Madinah sebesar itu dahulu, pagar-pagar kokoh di sekelilingnya, dan biasanya ada pintu gerbang utara, pintu gerbang selatan ada. Dan Baqi Al-Gharqad yang hari ini tempat dahulu adalah itu pemakaman pertama kaum muslimin di Madinah, itu sudah berada di luar kota dahulu, di luar kota. Antara Baqi dengan kota sudah ada pasar dahulu. Bagi siapa yang pergi ke museum melihat peta kota Madinah lama, jadi ada dinding kokoh. Nah, itu makanya ketika terjadi musyawarah antara Rasul dengan para sahabat ketika akan menghadapi pasukan Quraisy yang menyerang kembali sebagai pelampiasan dendam kekalahan di perang Badar, yaitu perang Uhud, kan ada majelis syura, ada lembaga musyawarah yang dibuat oleh Nabi bagaimana kita akan menghadapi. Nabi mengemukakan mimpi beliau. Ingat, beliau mengatakan, saya memasukkan tangan saya ke dalam baju besi saya. Beliau takwilkan. Takwilnya adalah beliau melihat bahwa kota Madinah dengan pagar-pagarnya kokoh untuk bertahan. Karena itu pilihan awal Nabi adalah apa? Bertahan saja di dalam kota, karena pagar-pagarnya, bentengnya cukup kuat untuk bertanda tidak akan lama bisa orang-orang Quraisy itu mengepung kota Madinah. Itu karena kota itu berdinding. Tapi sayang waktu itu para pemuda yang ikut Badar menikmati dan sangat senang dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah. Yang tidak ikut Badar merasa rugi karena tidak terlibat di dalam jihad. Bersemangatlah mereka meminta Nabi untuk keluar. Kalau bahasa orang ini nyujua balik gitu. Nah, sampai malah ada riwayat mengatakan
Hamzah bin Abdul Muttalib sampai bersumpah tidak akan makan kalau Nabi tidak mau keluar menyambut musuh. Ya, Nabi dalam musyawarah beliau setuju. Nah, inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi dia kira nama cucu. Itu rasul munafiqin. Tokoh munafik zaman sahabat. Nah, ini yang memanfaatkan. Karena Nabi meninggalkan pendapat awalnya, setuju dengan pendapat musyawirin yang ikut ketika itu, yang bermusyawarah. Nah, kerjaan Abdullah bin Ubay ini berpengaruh besar. Yang semulanya ada 1000 pasukan bisa dipengaruhinya 300 orang berbelok dari pasukan ini. Nah, itu di situ dapat kita lihat bahwa kota Madinah memang kota benteng. Nah, benteng kota Madinah itu sering disebut Surul Madinah, aswar jamaknya. Nah, saya melihat kata surau berasal dari sur. Kenapa dinamakan surau? Karena memang itu adalah benteng pertahanan, bukan pertahanan akhlak dan moral saja, tapi memang dalam sejarah dia benteng pertahanan dalam melawan penjajah. Benteng pertahanan di dalam melawan penjajah. Disitulah dibangun kekuatan. Nah, itulah surau. Nah, hari ini saya lebih mensosialisasikan kepada surau dalam makna yang lebih luas itu. Jangan surau dalam makna yang sempit, hanya masjid kecil tempat sholat dan tidak dipakai berjumat gitu. Masjid di dalam surau adalah sentral. Tapi kegiatan di dalam surau bukan hanya beribadah Allah SWT, tapi di situ ada pengembangan diri, membangun sosial Islamnya, kepribadian Islami seorang Muslim. Dan di surau harus ada suatu mekanisme yang benar, sistem yang tepat, bahkan manhaj yang tepat yang harus